وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Masih tersisa 2 bab bahasan lagi dalam Kitabul Janaiz dalam Sunan At-Tirmidzi. Insyaallah taala malam ini kita khatamkan, yaitu bab ma jaa fi raf'il yadaini 'ala al-janazah. Bab tentang mengangkat kedua tangan ketika salat jenazah. Hadis ini nomor 1077 dengan penomoran yang ada di kitab kami, mungkin berbeda dengan kitab yang lain. Qala haddatsana Al-Qasim ibn Dinar Al-Kufi qala haddatsana Ismail ibn Abana Al-Warraq an Yahya bin Ya'la an Abi Farwah Yazid bin Sinan an Zaid wa huwa ibn Abi Unaisah an Az-Zuhri عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan kabbara ala janazah farafa'a yadayhi fi awal takbiratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika salat jenazah dan beliau mengangkat kedua tangannya di awal takbir. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, yakni posisi bersedekap. Ini salah satu dalil yang ada dalam masalah ini, yaitu masalah mengangkat tangan ketika salat jenazah. Disebutkan khilafnya di situ oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dia berkata, "Wakhtalafa ahlul ilmi fi hadha, fara'a aktsaru ahlil ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim an yarfa'a ar-rajulu yadayhi fi kulli takbiratin 'ala al-janazah." Ahli ilmu dalam masalah ini berbeda pendapat. Maka kebanyakan dari ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan yang lainnya, mereka memandang dianjurkan mengangkat kedua tangan setiap kali takbir salat jenazah. Jadi seandainya kita mengambil pendapat 4 takbir, 4 kali kita mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setiap kali takbir. Wa huwa qaul Ibnu Mubarak, Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan ini adalah pendapat dari Imam Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Ini jumhur ulama mengatakan dianjurkan mengangkat tangan setiap kali kita membaca Allahu Akbar ketika salat jenazah. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu berkata, la yarfa' yadayhi illa fi awwali marrah. Orang yang salat jenazah tidak mengangkat kedua tangannya kecuali di awal takbir saja.
Ini sesuai dengan hadis yang tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi awal takbirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di takbir yang pertama. Wa huwa qaul Tsauri wa ahli Kufah, wa ahlul Kufah. Dan ini pendapat dari Imam Ats-Tsauri dan ahlul Kufah. Wa dzukira 'an Ibn al-Mubarak annahu qala fi as-salat al-janazah la yakhbid yaminahu 'ala shimalihi. Dan disebutkan dari Ibn al-Mubarak, ini lafaznya tamrid, dzukira, disebutkan, tidak pasti, hanya kemungkinan. Pernah disebutkan dari Imam Ibn al-Mubarak bahwasanya beliau berpendapat dalam salat jenazah tangan tidak diletakkan di atas tangan kiri, yakni tidak bersedekap. Wa ra'a ba'd ahli al-'ilmi an yaqbida bi yaminihi 'ala shimalihi kama huwa yaf'alu fi shalah. Dan sebagian ahli ilmu memandang agar seorang menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya sebagaimana dia salat fardu. Qala Abu Isa yaqbidu ahabbu ilayya. Imam Abu Isa At-Tirmidzi sendiri mengatakan yang lebih aku sukai ialah menggenggam tangan, yakni posisi seperti ini, seperti dalam salat fardu. Jadi ini dua masalah. Pertama adalah masalah mengangkat tangan. Kedua, apakah dibiarkan tangan menjulur seperti ini ataukah bersedekap. Terjadi perbedaan di antara ahli ilmu. Kenapa? Apa sebabnya? Karena tidak ada hadis yang marfu' yang sahih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Semua hadis menceritakan tentang mengangkat tangan setiap kali takbir tidak sahih, kata ulama, tidak marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga masalah bersedekap setelahnya juga demikian, tidak ada yang marfu'. Hadis ini sendiri yang kita baca, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dihukumi dhaif oleh ulama. Dihukumi dhaif karena ada rawi disebut nama Yahya bin Abi Ya'la dan Yazid bin Sinan, dua-duanya adalah rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif. Dan selain itu, hadis yang tadi, hadis Abu Hurairah ini disebut memiliki illah oleh Imam Ahlul Hadis, yaitu Ibnu Al-Qattan. Ibnu Al-Qattan rahimahullahu taala. Dan dinukil juga hukum dhaif atas hadis ini dari Imam Ahmad, dari Imam An-Nasa'i, Ibnu Ma'in, Imam Al-Uqaili. Ini menunjukkan hadis ini statusnya dhaif. Oleh karena itu, dalam masalah seperti ini kita ikuti pendapat jumhur ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, yang lebih dekat masanya dengan salaf, yang lebih luas ilmunya, bahwasanya ketika takbir salat jenazah dianjurkan kita mengangkat tangan dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan posisi bersedekap. Sebagaimana kita salat, yakni salat fardu dan salat sunnah. Baik. Hadis lainnya dalam masalah ini, pembahasan ini bab terakhir, bab ma jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Bab yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, jiwa manusia menggantung bidainihi karena sebab hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dibayarkan. Ini bab terakhir dalam kitab Al-Janaiz dalam Sunan At-Tirmidzi. Seolah-olah ada pesan di situ. Sebelum Anda mati, urus dulu masalah hutang Anda, jangan sampai berhutang. Seolah ada pesan di situ dari Imam At-Tirmidzi, sehingga ini diletakkan di bab terakhir. Masalah hutang ini masalah yang tidaklah ringan, tidaklah ringan. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Usamah
عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jiwa ruhnya orang yang beriman setelah dia meninggal dunia mu'allaqah, bergantung, menggelantung, bidainihi, karena sebab hutangnya. Menggelantung artinya belum mendapatkan tempat yang pasti, padahal dia orang yang beriman. Orang yang beriman, yang dibicarakan di sini orang yang beriman. Biasanya kalau disebut di hadis orang yang beriman, orang baik maksudnya. Orang baik. Orang baik saja dengan masalah hutang menggantung rohnya. Begitu maksudnya. Apalagi yang lebih dari itu, menunjukkan hutang ini sangat berpengaruh. Sampai-sampai orang yang beriman saja, orang yang mukmin saja masih tidak pasti tempatnya di mana, menggantung karena sebab hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai dilunasi. Dan ini telah kita bahas juga beberapa hadis sebelumnya tentang masalah ini. Di sini Nabi SAW tidak mau mensolati orang yang ada hutangnya sampai ada yang berani menjaminnya. Baru disolati oleh Nabi SAW. Kemudian ulama memaknai hadis ini bahwa maksudnya adalah ditujukan kepada orang yang yakhlifu wafaan, terlambat membayar hutangnya dalam keadaan dia mampu. Adapun orang yang tidak mampu meninggal dunia, maka keadaannya dibawa oleh ulama ke hadis yang lain, bahwasanya siapa saja yang memiliki niat untuk membayar hutangnya namun tidak mampu lalu meninggal dunia, maka Nabi yang menjaminnya. Jadi maksudnya hadis ini ancaman bagi orang-orang yang tidak ada keinginan untuk membayar hutang lalu meninggal dunia, padahal dia juga mampu untuk membayar hutangnya. Ini jiwanya mu'allaqah, menggantung. Adapun orang yang tidak mampu, namun dia sudah punya i'tikad baik, punya motivasi untuk membayar hutang, maka insyaallah taala masuk ke hadis yang lain, itu man dana bidainin fi nafsihi wafa'uhu wa mata tajawazallahu anhu. Siapa saja yang berhutang dan dalam dirinya ini ada keinginan untuk membayarnya, fi nafsihi wafa'uhu, dalam dirinya ada keinginan untuk melunasinya, wa mat, lalu meninggal dunia dalam keadaan dia ingin melunasi hutangnya, tidak ada keinginan untuk zalim, tajawazallahu anhu, maka Allah akan melampaui hutangnya tersebut, maksudnya menutupi hutangnya kelak di akhirat. Dan ada banyak hadis yang seperti ini. Di antara lainnya adalah ada ad-dain dainan, faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuh. Hutang ada dua. Barang siapa yang mati dan dia berniat untuk mengqadha hutang tersebut, maka saya menjaminnya, saya sebagai walinya kelak di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man mata wa la yanwi qada'ah. Siapa saja yang mati dalam keadaan berhutang dan tidak berniat untuk menggantinya, ani fadzalika alladhi yu'khadh min hasanatihi, itulah orang-orang yang kelak di akhirat diambil kebaikannya untuk digantikan hutang tersebut. Laisa yawma idzin dinar wala dirham. Di
Di akhirat kelak tidak ada lagi dinar, tidak ada rupiah, tidak ada emas, tidak ada dolar. Yang diambil adalah kebaikan. Ini maksud dari hadis ini. Maka dari itu, bagaimana sebenarnya hukumnya berhutang, jemaah? Boleh hukumnya. Yang tidak boleh itu adalah zalim, yakni tidak mau membayar hutang. Tidak ada i'tikad baik untuk membayar hutang. Itu yang benar. Berhutang boleh hukumnya, tidak salah. Tidak salah. Yang salah itu adalah yang tidak mau, zalim, tidak mau membayar hutang. Makruh juga hukumnya, bisa makruh apabila yang dia lakukan untuk berhutang itu, yang dia butuhkan, maksudnya kepentingan dia berhutang bukan sesuatu yang urgen, bukan sesuatu hal yang mendasar, hanya urusan hal-hal yang kamaliyat istilahnya. Hal-hal yang kamaliyat itu penyempurna saja, bukan hal yang primer. Di situ makruh. Makruh kenapa? Karena seseorang berarti meletakkan dirinya pada sesuatu yang memberatkan dirinya sendiri. Pada dasarnya Allah tidak menghendaki seseorang memberatkan dirinya sendiri. Kemudian dia letakkan dirinya sendiri dalam posisi yang berat, harus mengganti hutang hanya demi sesuatu yang bentuknya kamaliyat. Kamaliyat hal-hal penyempurna saja, bukan yang primer. Misal antum sudah punya mobil, rodanya 4 kan, mobil tahun 2000 berapa misalnya. Tapi karena jatuh cinta sama model yang baru di tahun 2003, ya sudah, kredit lagi, ambil yang baru. Barangkali itu makruh hukumnya, meletakkan diri kepada posisi yang berat. Kiaskan ke hal-hal yang lain. Kiaskan ke hal yang lain di situ. Kemudian hadis yang lainnya di sini, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd an abihi an Umar ibn Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis yang sama. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasan wa huwa asahhu min al-awwal. Ini hadis yang hasan, lebih sahih daripada hadis yang sebelumnya. Ini faedahnya adalah beliau ingin menjelaskan perbandingan antara hadis yang ini riwayat Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah dengan riwayat yang sebelumnya dari Sa'ad bin Ibrahim. Yang ini lebih asah menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Sudah selesai kita kitab satu kitab, bahasan satu kitab dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab Al-Janaiz. Alhamdulillah. Kiranya semua sudah dibahas dalam kitab ini, tidak ada yang tertinggal sudah. Semua masalah sudah ada. Kita lanjut ke kitab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah, kitab menikah. Nah, ini kitab nikah. Ini yang perlu nih hadirin anak muda yang belum menikah, atau duda-duda yang lagi mencari istri, atau yang mau menikah lagi, perlu dia hadir di bahasan kitab an-nikah ini. Hadis pertama, Kitabun Nikahi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab pernikahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi fadli at-tazwij wal hath alaihi. Bab membahas tentang keutamaan pernikahan dan anjuran melakukannya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahlah kalian mana yang taba lakum, nikahi yang tentram, tenang hatimu dengannya, dari perempuan-perempuan yang ada.
ma taba lakum minan nisa. Membuatmu thayyib, senang, bergembira dengannya dari perempuan-perempuan yang ada. 2, 3, dan 4. Kemudian di akhir ayat disebutkan apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu takut tidak bisa adil, maka cukup satu saja. Ini salah satu bagian dari kemuliaan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dialah Allah yang Maha Mencipta. Dia Allah yang Maha membuat manusia. Maka dialah yang lebih mengerti manusia, kemaslahatannya, kebutuhannya, hakikat dirinya. Allah yang lebih mengerti, dan Allah tidak zalim kepada makhluknya. Allah menciptakan yang halal, Allah menciptakan yang haram. Allah halalkan pernikahan, Allah haramkan zina. Allah tahu laki-laki itu butuh biologis. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Sebelum kita ada, Allah sudah tahu ini makhluk ini dia butuh pelampiasan biologis. Allah tahu sifat laki-laki, dia tidak cukup dengan satu perempuan. Allah buka jalan, boleh 2, boleh 3, boleh 4 bagi yang mampu. Fungsinya buat apa? Untuk kebaikan laki-laki itu sendiri, dan juga untuk kemaslahatan kaum perempuan, dan untuk kemaslahatan sosial kehidupan masyarakat. Sehingga tidak ada perzinahan, tidak ada pelacuran, tidak ada perempuan yang tidak punya suami. Semua memiliki suami. Dari itu Allah ciptakan juga populasi laki-laki lebih sedikit daripada populasi perempuan. Allah siapkan banyak perempuan, populasinya lebih banyak daripada lelaki. Laki-laki kalau sedikit, perempuan dia berebut saling bunuh untuk bisa mendapatkannya. Dan itu tidak boleh terjadi. Jadi itu Allah siapkan banyak. Mudah didapat asalkan ingin menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Itu hikmah. Lihat saja banyak kasus orang saling bunuh, saling dengki, bersaing demi siapa? Demi perempuan. Padahal perempuannya sudah banyak. Bagaimana kalau sedikit? Itu hikmahnya. Itu hikmah. Dan ini adalah salah satu syariat yang dijadikan sebagai alasan untuk menolak Islam, untuk mencela Islam, karena membolehkan poligami. Mereka menganggap bahwasanya hal ini bentuk penistaan dan penghinaan terhadap kaum wanita. Padahal tidak. Itu adalah bentuk Allah menjaga kaum perempuan. Laki-laki itu qawwam. Dia yang berdiri, dia yang mengurusi urusan dunia, mengurusi keluarganya, mengurusi istrinya, mengurusi anaknya. Yang diurus siapa? Kaum perempuan. Allah sudah ciptakan laki-laki itu mampu mengurus 1, 2, 3 perempuan, anaknya, pekerjaannya. Perempuan tidak bisa. Itu Allah buka jalan. Sehingga tidak ada kemudian perempuan yang tidak memiliki suami. Zaman Nabi SAW, kalau ada janda langsung dinikahi sama sahabat. Karena banyak keutamaannya. Dinikahi sama sahabat. Kalau putrinya sudah siap menikah, mereka tawarkan ke Nabi SAW, ditawarkan ke sahabat yang lain, ditawarkan ke Umar. Pernah Umar ditawarkan oleh Umar pernah menawarkan putrinya kepada Utsman, pernah ke Abu Bakar As-Siddiq, sampai akhirnya Nabi yang meminangnya sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman salaf, itu zaman kemuliaan. Nah, sekarang kita di zaman yang berbeda. Sekarang banyak laki-laki takut menikah. Si muda takut menikah. Pemuda banyak yang takut menikah. Usianya mau sudah 25 masih takut menikah. Bahkan aturan sekolah itu tidak membolehkan orang menuntut ilmu kalau sudah menikah. Kelas 3 SMA mau ikut ujian sudah punya anak, tidak boleh.
Syaratnya belum menikah. Padahal di zaman Nabi tidak ada batasan usia untuk menikah. Ali bin Abi Thalib itu menikah di usia muda. Dalam satu riwayat disebutkan usianya masih 18 tahun. Ali bin Abi Thalib. Berarti Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah itu usianya menikah. Jadi zaman yang begitu mulia, zaman emas, zaman yang di situ hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda sekarang kita zaman kita. Seolah-olah pernikahan itu menjadi momok dan penghambat karir. Padahal dia kebutuhan mendasar lelaki. Jadi momok penghambat karir. Nanti kalau sudah sukses baru menikah. Padahal dia balik dari usia 17 tahun. Berapa tahun dia nganggur tuh syahwatnya? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 tahun. Buat kencing saja itu. Padahal syahwatnya sudah menggelegar. Sudah menggelegar syahwatnya. Kebutuhan mendasar, dia makan, dia minum. Butuh enggak biologis? Butuh. Di satu sisi ya jadi itu dia jadi momok, jadi masalah di masyarakat. Bahkan orang tua sendiri melarang anaknya jangan nikah dulu. Ya sudah, tidak menikah itu anak. Bapak mah enak punya istri kan. Jangan nikah dulu kata bapaknya, ntar malam sama istrinya ada di kamar. Anaknya selimut aja dia sendirian. Tidak ada solusi. Nah, ini masyakil sehingga banyak terjadi masalah. Dan masalah yang paling berat itu sebenarnya sekarang tuh di Saudi Arabia urusan menikah. Mahal. Nikah itu mahal. Anda harus punya 500 juta baru bisa menikah. Jadi itu ada subsidi dari pemerintah. Yang belum menikah laki-laki itu dipanggil tuh anak-anak muda itu. Disubsidi sama pemerintahnya. Disubsidi menikah saja disubsidi. Supaya ayo menikah itu. Banyak perempuan S2, S3 tidak ada yang lamar. Sudah layu, tidak ada yang lamar. Itu di sana di Saudi. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti itu. Di satu sisi orang barat, orang kafir tidak menikah, tapi mereka menempuh jalan lain kan? Apa itu? Zina, pacaran, hidup satu rumah tanpa ada status hubungan. Binatang lebih jelek dari ayam, lebih jelek dari kucing, lebih jelek dari anjing mereka. Berzina, tak menikah. Menyelisihi fitrahnya sebagai manusia. Itu Allah berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Itu orang-orang kafir. Baik ikhwah, itu mukaddimah tentang menikah. Dan kita langsung masuk ke hadis pertama di sini. Qala haddatsana Sufyan bin Waki', qala haddatsana Hafs bin Ghiyath an al-Hajjaj an Makhul an Abi Shimal an Abi Ayyub qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 perkara yang dia adalah jalannya para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Al-haya, sifat malu, wa ta'attur. Ta'attur artinya wewangian. Wewangian, istiwak, bersiwak, membersihkan mulut dan gigi, wan nikah, dan menikah. Hadis ini jelas maksudnya adalah menunjukkan keutamaan menikah. Dia adalah amalan perbuatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perbuatan yang sia-sia, bukan perbuatan yang rendah, tapi dia adalah kemuliaan. Dari itu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nabi itu makan, rasul itu minum dan menikah.
Karena ada sebagian manusia menganggap kesucian itu patokannya adalah dengan tidak berhubungan dengan perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat, ruhban dan semisalnya. yakni tenggelam ke dalam syahwat birahi dan biologis itu menurut mereka adalah satu hal yang rendah meskipun halal. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makhluk paling mulia, dipilih oleh Allah para nabi dan rasulnya, ternyata menikah, menunjukkan keutamaannya, menunjukkan perbuatan tersebut perbuatan yang dipuji, mulia, bukan perbuatan yang tercela. Dan ini kita ingat jadinya. Kita punya budaya yang kurang bagus dalam masalah itu. Di Indonesia ini kalau ada orang sudah tua, sepuh, tidak punya istri, kemudian mau nikah lagi, itu diolok-olok sama orang-orang, sama masyarakat. Sudah tua juga masih aja gitu. Betul atau tidak? Betul. Dia mengira laki-laki itu tua tapi tidak punya syahwat. Enggak, salah. Laki-laki itu tetap utuh dia. Dari sejak balik sampai tua mau uban putih itu syahwatnya ada. Selama dia masih hidup, masih makan, minum, masih berfungsi, ada syahwatnya. Jadi tidak ada istilah tercela orang ingin menikah meskipun sudah lanjut usia. Yang terjadi di masyarakat itu adalah suatu hal yang kekurangan ilmu, dan perlu disampaikan ke mereka agar hal itu terangkat dari sisi masyarakat. Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan istrinya meninggal dunia di pagi hari, di sore hari, besok paginya menikah. Kalau di sini kan sudah dijadikan sebagai gosip satu RT itu sama ibu-ibu dan orang-orang. Gatal ya bapaknya. Dia nggak mengerti bahwasanya menikah itu menjaga iffah, menjaga kesucian diri, biar tidak jatuh kepada yang haram. Karena laki-laki kalau sudah menikah, tidak ada istrinya, rentan dia jatuh ke dalam dosa. Nggak ada istrinya, merdeka katanya. Rentan jatuh kemana? Ke dosa. Dari itu perempuan disuruh di rumah sama Nabi, sama Allah, untuk menjaga suaminya, maksudnya standby itu ada selalu istrinya. Kapan dia butuh bicara, kapan. Bukan hanya sekedar masalah urusan syahwat saja. Kapan dia butuh untuk bicara, dilayani urusan yang lain, makan, minum, ada. Dan yang lebih sepuh dari saya pasti mengerti hal ini kan. Ada yang melayani kita. Minuman kita, kopi kita, teh kita, baju kita. Nah, itulah kenikmatan ya. Istri dapat pahala, kita juga tenang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak ada, berarti belum bahagia antum. Maka dinasihati kaum perempuan agar dia fokus ke suaminya. Perempuan sudah menikah, istri kita itu sudah menjadi istri kita, apalagi yang mau dia cari? Tidak ada. Mencari apa lagi? Tidak ada. Dia hanya mencari ridha Allah dan ridha suaminya. Mencari apa lagi? Mencari harta. Oh, ada suaminya yang tanggung dia, yang nafkahi dia. Tidak ada yang dia cari. Surga ya ada kuncinya di suaminya. Seperti itu. Dan sedikit dari perempuan yang sadar dengan hal seperti itu, dialah perempuan-perempuan yang salihah, perempuan-perempuan yang beruntung, dan suami-suami yang beruntung mendapatkannya. Baik. Hadis kedua dalam bab ini, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, qala haddatsana Sufyan 'an al-A'mash 'an Umarah ibn Umair 'an Abdurrahman ibn Yazid 'an Abdullah ibn Mas'ud qala kharajna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababun la naqdiru ala syai'. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata radhiyallahu anhuma, suatu ketika kami
pergi keluar musafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu syabab, ketika itu kami masih muda. La naqdiru ala syai', kami tidak memiliki kemampuan untuk apa-apa. Maksudnya tidak punya harta untuk menikah, miskin. La naqdiru ala syai', mau nikah tidak bisa, mau sama budak juga nggak ada budaknya, mutasarri tidak ada. Faqala ya ma'syar asy-syabab 'alaikum bil ba'ah. Baik, nanti kita lanjutkan. Sudah azan sepertinya. Tafadhal Pak Muadzin, dipersilahkan. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar dan kami tidak memiliki apa-apa. Ketika itu kami masih syabab, masih muda. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, wahai para pemuda. Usia syabab itu, kalau tidak salah seingat kami, dimulai dari usia 15 tahun atau 17 tahun sampai usia 40. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ingat, itu masih syabab namanya, masih muda. Di atas itu udah syekh, udah tua. Di sini banyak syekh di sini. Nah, manggilnya syekh saja. Saya pun sudah syekh kayaknya di atas 40, mau syekh sudah. Di situ Ibnu Hajar rahimahullah taala pernah, seingat kami itu pernah menulis urutan nama dari fase-fase usia manusia, dari lahir, tusabi, kemudian atfal, kemudian walad, kemudian syabab, kemudian ada namanya masing-masing. Sampai usia renta itu ada namanya, julukannya manusia. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda. Usianya masih muda, masih energik. Dikhususkan oleh Nabi dipanggil karena merekalah orang-orang yang syahwatnya itu tinggi, fisiknya kuat, syahwatnya tinggi. Ya ma'syarasy syabab. Yang tua-tua tidak dipanggil sama Nabi di sini. Yang syabab, yang tua-tua tidak dipanggil. Kalau yang tua-tua nggak perlu disuruh dia, udah tahu, udah pengalaman, udah mengerti. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk ba'ah. Itu satu riwayat di sini mengatakan alaikum bil ba'ah, alaikum bil ba'ah. Maknanya sama, yakni hendaklah kalian berusaha untuk memiliki ba'ah, yakni bekal, mu'nah, biaya. Alaikum bil ba'ah. Fa innahu aghaddu lil basar, sungguhnya dia lebih bisa menundukkan pandangan. Aghaddu lil basar, ini hikmah dari menikah. Salah satunya untuk menundukkan pandangan, lebih terjaga mata kita, tidak lagi dia jelalatan kalau ada perempuan yang lewat. Tapi kalau ada orang yang sudah menikah matanya masih jelalatan, itu banyak-banyak istighfar.
Banyak-banyak istighfar. Dosa itu gimana? Walaupun biasa tapi itu dosa. Malu sama Allah, malu juga sama orang. Itu yang dibilang gatal tuh, udah tua masih kayak gitu. Tundukkan pandangan. Tapi sejawat fitnah seperti ini bagaimana? Perempuan di mana-mana dan dia tidak berjilbab. Bukan hanya itu, dia keluar secantik-cantiknya, pakai wewangian, jadi disuruh, makanya disuruh ghaddul basar. Wa ahsanil farji, dan lebih mensucikan kemaluan dengan menikah tersebut. Faman lam yastati', maka siapa saja yang tidak mampu di antara kalian wahai pemuda al-ba'ah untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia puasa. Kalimat ba'ah ini ditafsirkan oleh ulama dengan dua pendapat. Ba'ah maksudnya di situ mampu untuk menyetubuhi, punya syahwat, mampu jima. Itu maksudnya, man istata'a minkumul ba'ah, dalam satu riwayat siapa yang mampu di antara kalian memiliki ba'ah, yakni punya syahwat untuk jima. Kalau tidak punya syahwat untuk jima, ya buat apa disuruh puasa, kan begitu. Karena akhir hadisnya mengatakan fa'alaihi bis-shaum, hendaklah dia puasa. Dari situ diketahui maksudnya ba'ah adalah orang yang mampu berjima. Kalau tidak mampu berjima berarti dia orang yang sakit. Buat apa disuruh puasa? Tidak ada syahwatnya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada syahwatnya. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Maksudnya orang yang mampu berjima segera dia menikah. Bukan maksudnya mampu di sini seperti yang dianggap oleh orang, banyak harta, harus punya rumah dulu, harus jadi karyawan dulu, harus punya motor dulu. Kalau seperti itu syaratnya, siapa yang berani menikah? Kecuali orang kaya, bapaknya kaya, nenek bapak kakeknya kaya, presiden, gubernur misalnya bapaknya, ya sudah, nggak repot, dia sudah kaya langsung. Pernikahan itu mudah dan murah, tapi yang menjadikannya dia rumit dan mahal apa? Budaya dan gengsi. Budaya dan gengsi. Di kampung-kampung tuh orang menikah itu murah sekali. Punya 3 juta selesai. Punya 7 juta tuntas. Harga handphone 7 juta harga handphone tuh. Di kampung 7 juta orang menikah selesai. Beres urusannya. Walimahnya tinggal bulan madu saja itu. Tapi jadi mahal akhirnya karena apa? Karena gengsi, karena macam-macam, ekspektasi terlalu tinggi. Tidak dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihat orang yang di bawah kamu dalam urusan dunia, ekspektasinya tinggi-tinggi karena muda. Baik dari segi persepsi maupun calon. Dia ingin menikahi perempuan yang seperti artis, yang acak dulu dong. Sudah nazar perempuan banyak, ditolak semua. Ekspektasinya terlalu tinggi. Maunya yang kayak iklan-iklan itu. Ngaca, Mas. Nah, ini untuk yang muda ya. Dan itu juga akibat buruk dari sering melihat perempuan. Ekspektasi terlalu tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Dari segi resepsi juga begitu. Yang dia tonton resepsinya anak Pak Jokowi. Resepsinya artis disiarkan di TV, ya enggak bisa lah. Lihat kantongmu.
Dan satu hikmah yang luar biasa yang Allah berikan, tanamkan pada diri perempuan kebanyakan yang masih gadis, tidak pernah dia permasalahkan masalah uang. Kalau ada laki-laki soleh yang baik melamarnya, dia terima. Berarti yang jadi masalah itu laki-laki. Perempuan solehah itu banyak, yang bercadar, yang taat kepada orang tuanya, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, yang tahu hadis bahwasanya mahar itu yang murah itu yang paling berkah. Dari itu Indonesia kan sampai berlaku itu mahar alat sholat. Semua perempuan sadar itu mahar saya nggak usah mahal-mahal. Kan itu syarat sah menikah, seperangkat alat sholat. Antum kayaknya dulu menikah pakai itu juga ini. Seperangkat alat sholat itu murah sekali. Seperti itu Allah mudahkan. Dan itu syarat sahnya nikah itu. Kalau yang lainnya itu seperti resepsi, undangan harus sekian, harus balik modal, itu mah bisnis, bukan mau ibadah. Itu yang membuat telat orang menikah. Rata-rata yang seperti itu mubazir semua hartanya. Hanya kenangan di foto aja, jebret, itu simpan setelah itu. Nanti cerai sudah selesai. Nauzubillah min. Ini maksud dari ba'ah, kemampuan untuk berjima, kata ulama. Alasannya dimaknai seperti itu yang tadi logikanya. Ya kalau tidak mampu berjima, ya kenapa disuruh puasa sama Nabi? Tidak usah disuruh puasa. Berarti maksudnya di situ adalah mampu berjima. Masalah harta itu datang belakangan. Allah pasti beri rezeki. Orang yang ingin afaf, ingin menjaga kesuciannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menikah, pasti Allah mudahkan jalannya. Pasti Allah mudahkan jalannya. Baik itu pernikahan yang pertama maupun pernikahannya yang kedua, sama. Kalau niatnya untuk afaf, menjaga diri, Allah pasti mudahkan jalannya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa ini punya faedah untuk meredam gejolak syahwat tersebut. Suruh berpuasa. Muncul pertanyaan kemudian diajukan kepada ulama, saya puasa wahai syekh, tapi nyatanya kok semakin tambah membakar syahwat, semakin tinggi syahwat. Itu awal-awal saja katanya. Tidak mungkin Nabi SAW berdusta. Semua yang dikatakan Nabi pasti benar. Nabi bersabda, fa inna shaum lahu wija. Puasa itu sebagai peredamnya. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan berpuasa bagi laki-laki pemuda yang belum menikah sampai syahwatnya meredup, bisa dia tahan. Maupun yang duda, yang jomblo, duda, ada istrinya tapi belum nikah lagi di sini, puasa agar tidak jatuh kepada dosa. Ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi arahan yang paling penting di hadis ini adalah disuruh menikah. Fal yatazawwaj, dalam riwayat yang lain, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Ini hadis sahih, bahkan dalam Bukhari dan Muslim kalau tidak salah hadis ini. Kemudian hadis ini digunakan dalil oleh ulama atas haramnya istimna. Istimna itu onani. Bentuk pendalilannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi berpuasa, menutup jalan untuk istimna. Dan di situ ini masalah sudah banyak diskusinya di sisi para ulama, sudah dibahas. Ada banyak pendapat-pendapat yang aneh kedengarannya, tidak kita sebutkan di sini. Ya, intinya itu dihindari. Itu dihindari. Apalagi di akhir zaman seperti ini, banyak pemicunya. Dan pemicu yang paling bahaya itu di akhir zaman fitnah ini apa? Video pornografi, gambar-gambar perempuan. Itu memicu orang untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istimna.
Bahaya sekali, berbahaya sekali. Inilah hakikatnya zaman fitnah dalam masalah ini. Sangat sulit orang untuk terhindar darinya. Baik. Hadis berikutnya bab ma jaa fi an-nahy an tabattul, ini kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.